Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di dalam kajian kita malam hari ini untuk bersama-sama mengkaji tentang pembahasan dari penjelasan masail jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah. Itulah perkara yang datang sebelum Islam dan telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada perkara yang ke-101. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, ihtiqaruhum lil fuqara'i. Di antara perkara-perkara jahiliyah adalah perendahan mereka
penghinaan mereka terhadap orang-orang fakir. Al-mas'alatul hadiyatu ba'dal mi'ah, perkara yang ke-101, izdira'ul fuqara, penghinaan atau perendahan kepada orang-orang fakir. Fa'atahum biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah membantah mereka dengan firman-Nya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb mereka di waktu pagi hari dan sore harinya. Ayat ini turun sebagai pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sahabat-sahabat Nabi yang di awal dakwah beliau, maka kebanyakan pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu di kalangan orang-orang du'afa, bahkan sebagiannya di kalangan orang-orang budak. Maka para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang musyrikun di Mekah, mereka tidak suka ketika diajak berdialog, berdiskusi, bicara tentang agama oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan orang-orang fakir itu berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau duduk kecuali setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka atau menjauhkan mereka. Dan itu tidaklah terjadi kecuali karena kesombongan mereka dan tidak fahamnya mereka akan besarnya keutamaan dari orang-orang yang ketika Allah uji mereka dengan kefakiran, dengan kesempitan di dalam kehidupannya, maka mereka justru menjadi orang-orang yang pertama kali menerima dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan yang ada pada diri orang-orang fakir yang kita bisa jadi tidak akan bisa mendapatkannya. Berkata Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan perkara jahiliyah yang satu ini, hadhihi sabaqa laha nadhirun, ini telah berlalu penjelasannya dan ada padanya itu perkara yang semisalnya, wa huwa annahum yatrukuna ijba'al anbiya, yaitu bahwasanya mereka meninggalkan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau kita baca ajba'a, maka mereka itu meninggalkan para pengikut Nabi. Li'anna al-fuqara'a humul ladina taba'uhum, dikarenakan orang-orang fakir itulah mereka yang senantiasa atau mereka yang telah mengikuti para nabi. Sebagaimana apa yang disebutkan di dalam banyak ayat, maka tidaklah menjadi para pengikut nabi kecuali kebanyakannya adalah orang-orang du'afa, al-fuqara wal masakin. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Ini ucapan kaumnya Nabi Nuh. Maka kaumnya Nabi Nuh mengatakan, apakah kami akan beriman kepadamu sedangkan yang mengikutimu itu orang-orang yang hina, orang-orang rendahan. Artinya mereka dengan kesombongan mereka tidak mau disamakan dengan orang-orang rendahan. Al-fuqara walladzina la sya'na lahum fil mujtama'i,
yaitu mereka lah orang-orang fakir yang tidak punya kedudukan di masyarakatnya, tidak punya keutamaan, tidak punya martabat, orang-orang yang dipandang sebelah mata, orang-orang yang diremehkan. Wa hada min dinil jahiliyah. Maka perkara ini termasuk di antara agamanya orang-orang jahiliyah atau perkara-perkara jahiliyah. Hatta innahum talabu minan nabiyyi ayyamna'a haula'i ayajlisu ma'ahum indahu. Hingga mereka telah meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghalangi orang-orang yang fakir ini agar mereka bisa duduk bersama mereka para pembesar-pembesar itu. Indahu, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, takabburan, dikarenakan kesombongan mereka. Fa anzalallahu ta'ala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayatnya. Ada di dalam surah Al-An'am ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Dan janganlah engkau wahai Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi hari dan sore harinya. Mereka senantiasa menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma 'alaika min hisabihim min syai', maka tidak ada kewajibanmu akan hisabnya mereka sedikit pun. Artinya bukan tanggunganmu untuk menghisab mereka sedikit pun. Wa ma min hisabika 'alaihim min syai', dan juga tidak ada tanggungan kepada mereka akan hisabmu sedikit pun. Fatadrudahum fatakuna minadh zalimin, hingga kemudian engkau mengusir mereka, maka jadilah engkau termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Falau taradahum alaihi salatu wassalam lakana minadh zalimin. Maka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusir mereka, maka niscaya beliau termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Dan tentunya kita pasti ingat dan mengetahui bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar beliau itu bermuka masam. Tahu ya, bermuka masam, berwajah tidak suka ketika datang orang-orang atau ketika beliau hendak mendakwahi, sedang berbicara kepada para pembesar-pembesar Quraisy. Karena persangkaan beliau, kalau para pembesar-pembesar ini mereka bisa didakwahi, maka akan semakin mudah dakwah itu tersebar kepada yang lainnya. Ini persangkaan beliau. Hingga ketika beliau berbicara kepada para pembesar-pembesar Quraisy itu, tiba-tiba datang seorang sahabat yang buta, yang fakir. Siapa beliau? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Sebagaimana disebutkan di dalam surah apa? Abasa wa tawalla. Maka ketika Abdullah ibnu Maktum ini menyela ucapan beliau, minta kepada beliau untuk diajarkan Islam, dalam keadaan beliau sedang berbicara kepada para pembesar-pembesar itu, maka beliau langsung bermuka masam. Beliau tidak suka, karena menyangka bahwa mendakwai para pembesar-pembesar Quraisy itu lebih utama untuk dilakukan. Maka dengan sebab ini saja Allah kemudian menegur beliau. Allah memperingatkan beliau bahwa perkara itu adalah perkara yang salah. Artinya ketika datang orang yang fakir, orang yang buta, akan tapi dia mau membuka hatinya untuk menerima kebenaran dan dakwah, maka itu jauh lebih utama untuk dilakukan, jauh lebih utama untuk dimuliakan dibandingkan dengan menyibukkan diri mendakwai para pembesar-pembesar Quraisy itu, sedangkan mereka, hati-hati mereka itu
tidak mau menerima kebenaran dari agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya. Ini ayat yang setelahnya, setelah ayat yang tadi. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'a'lama bisyakirin. Dan demikian itulah telah kami uji sebagian di antara mereka dengan sebagian yang lain. Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan ba'dahum bi ba'din, Allah menguji sebagian orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang fakir. Liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina, agar mereka itu mengatakan, kalau mereka tidak selamat dari ujian itu, maka mereka akan mengatakan, apakah mereka ini yang telah diberikan karunia oleh Allah dibandingkan dengan kita? Artinya, apakah orang-orang fakir itu, orang-orang lemah itu, mereka lebih layak untuk menjadi pengikut Nabi, atau lebih layak untuk duduk di majlisnya Nabi dibandingkan kami? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu tentang siapa orang-orang yang bersyukur? Kemudian Allah taala berfirman setelahnya, wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun alaikum. Dan jika datang kepada engkau orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, maka katakanlah keselamatan atas kalian. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah, Rabb kalian telah menetapkan pada dirinya sendiri sifat rahmah, sifat kasih sayang. Annahu man amila minkum su'an bijahalah summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat keburukan di antara kalian dikarenakan kejahilannya, kemudian dia bertaubat setelahnya dan melakukan kebaikan atau perbaikan, maka sesungguhnya dia Allah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya, ketika orang-orang yang karena kesombongannya di awal, mereka tidak mau duduk dengan orang-orang fakir, dan itu tidaklah terjadi kecuali karena kesombongan mereka. Tidaklah mereka berucap itu kecuali karena kesombongan mereka. Maka seandainya mereka kemudian bertaubat kepada Allah dan memperbaiki keadaan dirinya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baik. Kemudian kata beliau, faman ittaba'al haqqa walau kana faqiran fahuwal karimu 'indallah. Maka barang siapa yang mengikuti kebenaran meskipun dia adalah orang yang fakir, maka dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yastahiqqu an yuqabala bil muqabalatil hasanati wa yursaha lahu fil majlis. Dia adalah orang yang mulia di sisi Allah, dan dialah orang yang berhak untuk mendapatkan pembalasan atau mendapatkan sikap yang baik, dan dilapangkan, diluaskan untuknya di dalam majlis, yaitu majlis ilmu. Wa amma man a'rada 'anil haqqi, dan adapun orang yang berpaling dari kebenaran, wastakbara anhu, dan dia menyombongkan diri darinya, fahada la yastahiqqut takrim, maka dia tidak berhak mendapatkan pemuliaan. Li'annahu huwa alladhi ahana nafsahu, dikarenakan dialah yang telah menghinakan dirinya sendiri. Fayastahiqqul ibadu wal iqsa'a wal hajra, fayastahiqqul haqqa wal iqsa'a wal hajra, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan sikap dari ibad, dijauhkan dari rahmat Allah,
atau dihajar dari halaqahnya Nabi, dihajar, dijauhkan atau diusir dari halaqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang mereka lakukan dari orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar mereka, para bangsawan mereka, orang-orang kayanya mereka, itu bentuk dari kesombongan, dan itu adalah termasuk di antara perkara jahiliyah. Dan tidaklah sikap itu muncul kecuali karena satu sebab yang paling dasar. Tidaklah orang menjadi sombong, yang kesombongannya itu bisa disebabkan karena banyak hal. Orang bisa sombong karena hartanya, karena pangkat kedudukannya. Orang bisa sombong karena kecantikan atau ketampanannya, sehingga dia merendahkan dan menghina yang lain. Atau bisa jadi orang bisa menjadi sombong karena ilmunya, karena hafalannya, karena pemahaman agamanya. Dan tidaklah terjadi sifat kesombongan seperti itu kecuali disebabkan karena satu hal yang paling mendasar. Kira-kira apa? Apa sebab itu? Apa yang paling menjadikan sebab orang itu bisa menjadi sombong? Yaitu ketika apa? Dia tidak berusaha untuk menyandarkan semua kebaikan dan kenikmatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan mereka orang-orang yang mempunyai sifat kesombongan itu, seringnya mereka menyandarkan kepada usaha dan jerih payahnya sendiri. Maka ini perkara yang paling menjadikan sebab munculnya kesombongan. Ada pun sebab-sebab yang lain banyak, tapi inilah sebab yang paling mendasar. Kapan seseorang itu lupa untuk mengingat semua kenikmatan itu datang dari Allah, semua kebaikan itu adalah karunia Allah, maka itu perkara yang paling menjadikan sebab seseorang itu bisa berlaku sombong, yang biasanya diawali dengan perasaan ujub, perasaan berbangga diri, sebagaimana sudah berlalu penjelasannya di dalam perkara jahiliyah yang sebelumnya. Dan ketika rasa ujub ini mereka tidak berusaha untuk mengobatinya, membiarkannya, maka suatu saat pasti akan menjadi sifat kesombongan. Demikian juga sebab-sebab yang lain sebagaimana disebutkan, dijelaskan oleh para ulama. Imma karena buruknya pergaulan. Yang kaya kumpulnya sama orang-orang yang kaya, yang punya kedudukan kumpulnya sama orang-orang yang punya kedudukan, dan kurang untuk bermuamalah, bermujalasah dengan orang-orang du'afa dari kalangan orang-orang fuqara wal masakin. Sehingga yang muncul biasanya ketika mereka berkumpul, maka tidak lebih banyak kecuali mereka membicarakan urusan-urusan dunia. Tidak lebih dari mereka membicarakan urusan-urusan kesenangan-kesenangan duniawi. Maka tidaklah majlis-majlis seperti ini menambah pada diri kita kecuali kerasnya hati, kecuali bertambahnya rasa tinggi hati dan kesombongan. Oleh karena itulah min babit tanbih, peringatan untuk kita kapan kita berkumpul, maka janganlah seseorang membiasakan untuk membicarakan tentang dunianya kecuali sekedar untuk diskusi agar bisa diambil manfaatnya, tapi bukan berbicara untuk tujuan membanggakan diri dengan usahanya, perniagaannya. Atau yang sering terjadi biasanya, ini penyakit yang banyak menimpa para wanita, bahkan sebagian di antara para ummahat. Mungkin ada di antara kita pernah mendengar, karena tidak fahamnya akan bahaya yang besar dari seseorang membanggakan urusan-urusan dunianya, kadang kalau mereka berkumpul membicarakan urusan-urusan harta. Saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Suami saya bisa naik pangkat, sekarang dia punya kedudukan. Atau menceritakan bagaimana keberhasilan dari pendidikan anak-anaknya.
bisa mendapatkan gelar sarjana dan sebagainya. Maka ini kebiasaan yang biasanya itu terjadi di kalangan para wanita. Lebih-lebih lagi ketika bicara tentang keadaan orang-orang awamnya mereka. Tentunya kita pernah atau tahu istilah yang namanya para wanita sosialita, orang-orang kaya di kalangan mereka kalau berkumpul maka tidak lebih kecuali bicara tentang urusan dunia, urusan harta. Maka ini perkara yang bisa menjadi tanbih, peringatan bagi kita, khususnya para wanita. Jangan suka menceritakan bagaimana keadaan rezeki karunia yang Allah lapangkan untuk dirinya. Karena kalau berhadapan dengan orang-orang yang sama-sama pengen bersaing, maka itu lebih banyak mendatangkan sebab penyakit hikd atau hasad, kedengkian. Adapun bagi mereka yang tidak punya kelapangan rezeki, maka bisa menjadikan sebab kesedihan. Nah, seperti ini tidak layak untuk dilakukan oleh orang-orang yang mengaku berjalan di atas jalan tauhid dan di atas jalan sunnah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di antara sebab-sebab yang lain, kurangnya mensyukuri kenikmatan Allah. Itu juga bisa menjadi sebab munculnya kesombongan. Dan telah disebutkan di dalam beberapa hadis peringatan bagi kita bagaimana kita bermuamalah, berta'amun dengan orang-orang yang fakir. Disebutkan di dalam hadis sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau mengatakan, amarani khalili nuhibbul masakina waddan wa minhum. Kata beliau Abu Dzar radhiyallahu an, khalili, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepadaku untuk mencintai orang-orang fakir dan mendekat bersama mereka. Hanya sering-sering kumpul dengan orang-orang fakir. Dan itu sebagaimana hal yang kita fahami, akan lebih mudah untuk melembutkan hati kita, merasakan bagaimana keadaan mereka. Demikian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya'a ila al-jannah bi arba'ina kharifan. Rawahu Muslim. Perhatikan hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang fakir di kalangan para muhajirin, maka mereka bisa mendahului orang-orang kaya itu untuk sampai ke surga. Itu bisa mendahului selama 40 tahun. Subhanallah. Ini orang-orang fakir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mendahului orang-orang kayanya di kalangan mereka itu 40 tahun. Mereka bisa lebih dulu masuk ke dalam surga karena mudahnya hisab mereka, ringannya perhitungan amal mereka, sehingga mudah bagi mereka untuk melalui masa-masa hisab yang tidak ada seorang pun di antara hamba-hamba Allah itu pasti berada di dalam kegelisahan, berada di dalam kegoncangan, memikirkan bagaimana hisab mereka. Baik. Demikian juga disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa inna ma turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maka sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki dan sesungguhnya kalian itu ditolong dengan sebab orang-orang yang dhaif di antara kalian. Jadi kalau kita dapatkan rezeki, dapatkan kelapangan rezeki karunia Allah yang luas, maka kata Nabi SAW itu bisa jadi karena sebab orang-orang fakir di antara kita. Termasuk dari apa yang diperingatkan oleh para ulama, ketika ada di suatu negeri itu sudah merata perbuatan dosa dan kemaksiatan, entah itu kesyirikannya, kekufurannya, maka seandainya Allah masih memberikan rezeki kepada mereka,
Kata para ulama menjelaskan, itu tidaklah karena apa? Tidaklah Allah melakukan itu lebih karena Allah memberikan karena orang-orang fakir di kalangan mereka. Artinya kalau sebuah negeri sudah merata dosa kemaksiatan, tapi masih diberikan kemakmuran, diberikan apa? Rezeki padanya, maka itu disebabkan karena orang-orang fakir di kalangan mereka. Baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW telah mengatakan, innama yansurullahu hadhil ummah bidu'ifiha bida'watiha wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah senantiasa menolong umat ini, itu disebabkan karena orang-orang yang lemah di kalangan mereka, disebabkan karena doa mereka, solat-solat mereka, dan keikhlasan mereka. Sebagaimana kita bicara tentang lingkup yang lebih kecil, misal keluarga. Keluarga kok di dalamnya itu diisi dengan banyak dosa kemaksiatan, ditinggalkan kewajiban, dilanggar hal-hal yang haram, maka bisa jadi Allah masih memberikan rezeki kepada mereka, itu karena anak-anak kecil yang ada pada keluarga itu. Baik. Makanya di antara hadis yang bisa menjadikan pelajaran untuk kita, bisa menjadikan peringatan untuk kita, di mana di antaranya Nabi SAW telah memberikan wasiat untuk banyak-banyaklah berta'amul, bermuamalah dengan orang-orang fakir. Termasuk di antaranya tentunya apa yang banyak disebutkan di dalam ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kapan seorang diberikan kelapangan rezeki, keluasan dari rezekinya, maka hendaknya dia memberikan hak dari orang-orang fakir, orang-orang fuqara dan masakin, agar hartanya itu menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk pada perkara yang setelahnya. Di antara perkara-perkara jahiliyah, ittihamuhum li ahli iman fi niyatihim wa maqasidihim. Tuduhan mereka kepada orang-orang yang beriman, yaitu tuduhan pada niat-niat mereka dan maksud-maksud mereka. Artinya apa? Artinya orang-orang kufar seperti para pembesar-pembesar Quraisy di Mekah, mereka menuduh bahwasanya orang-orang yang beriman kepada dakwanya Nabi SAW itu adalah orang-orang yang menginginkan keutamaan. Mereka menginginkan kekayaan dan sebagainya. Al-mas'alatu tsaniyatu ba'dal mi'ah. Perkara yang ke-102, ramyuhum atba'ar rusul bi'adamil ikhlasi wa talabid dunya. Tuduhan mereka kepada para pengikut Rasul bi'adamil ikhlas, yaitu para pengikut Rasul itu tidak punya keikhlasan dan tujuan mereka hanya mencari dunia. Fa ajabahum biqaulihi, maka Allah Subhanahu wa taala membantah atau menjawab mereka dengan firman-Nya, ma alaika min hisabihim min syai', maka tidak ada tanggunganmu akan hisab mereka sedikit pun. Ayo. Min amali ahli jahiliyah, maka di antara perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah, annahum yarmuna al-fuqara'a bi annahum ma amanu illa min ajli ayyahsulu ala syai'in min matami'id dunya. Bahwasanya mereka menuduh orang-orang fakir, mereka adalah orang-orang yang tidaklah beriman kecuali karena tujuan untuk mendapatkan sesuatu dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Kama qala alu fir'aun li Musa, sebagaimana berkata keluarga Fir'aun, para pengikut-pengikutnya Fir'aun kepada Musa alaihissalam, huwa wa Harun, dan Harun saudaranya, wa takuna lakumal kibriya'u fil ard,
dan mereka berdua itu menginginkan kebesaran dan kemuliaan di muka bumi. Menuduh para pengikut-pengikutnya Nabi Musa itu mencari kemuliaan dan kebesaran atau menginginkan kekuasaan. Bahkan disebutkan di dalam perkara jahiliyah sebelumnya, mereka memutarbalikkan fakta, bersilat lidah. Bahkan mereka menuduh Nabi Musa dan para pengikutnya itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah." Maka Fir'aun itu berkata, biarkan aku membunuh Musa dan biarkan dia berdoa menyeru kepada Rabbnya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum wa ay yudhira fil ardil fasad. Sesungguhnya aku takut, kata Fir'aun, dia Musa ini alaihissalam, dia itu akan merubah agama kalian dan dia itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Subhanallah. Bagaimana orang seperti Fir'aun ini menuduh Nabi Musa dan pengikutnya itu membuat kerusakan di muka bumi. Ya, tentunya ini tidaklah dilakukan karena apa? Karena untuk menjadikan pengikut-pengikut Fir'aun, rakyatnya itu lari dari dakwanya Nabi Musa alaihissalam. Taib. Wa qala qaum Nuh, dan telah berkata kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, ma hada illa basyarun mislukum yuridu ayatafaddala alaikum. Mereka kaumnya Nabi Nuh mengatakan, tidaklah orang ini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, kecuali manusia seperti kalian. Dia menginginkan untuk dimuliakan atas kalian. Dia berdakwah itu ingin dimuliakan atas kalian, agar dimuliakan, diutamakan. Yarmunal anbiya'a bi annahum yuriduna syarafa war ri'asah. Mereka menuduh para nabi. Para nabi adalah orang-orang yang menginginkan kemuliaan dan kepemimpinan atau kekuasaan. Wa yarmuna fuqara'al mu'minin bi annahum yuriduna al-ghina was-sarwata bittiba'ihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menuduh orang-orang fakir di kalangan orang-orang yang beriman bahwasanya mereka menginginkan kekayaan, wasarwah, dan kemewahan dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu jalla wa ala qala, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyin yuriduna wajhah. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Rabb mereka di waktu pagi hari dan sore harinya. Mereka senantiasa menginginkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Naib. Yuriduna wajah. Wajah itu adalah sifat. Sifat yang hakiki ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, salah satunya di dalam ayat ini. Dan tidak boleh ditakwil kepada makna yang lain. Sebagaimana orang-orang ahlu takwil mengatakan yuriduna wajha, maknanya apa? Yuriduna sawabah. Mereka menginginkan pahalanya. Maka ini bentuk dari takwil yang hakikatnya adalah apa? Tahrif. Hakikatnya adalah tahrif. Apa makna tahrif? Tahrif maknanya merubah. Ya, tapi mereka tidak mau kalau dikatakan ahlu tahrif. Mereka lebih senang dikatakan ahlu takwil. Takwil maknanya sarful lafadz an zahirihi, memalingkan makna dari zahirnya. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini insyaallah kita akan kaji secara lebih mendalam di kitab Aqidah Wasithiyah. Karena di Aqidah Wasithiyah itu di awal-awal pembahasan kita akan bicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fahada raddun alaihim biqaulihim fil mu'minin. Maka ayat ini adalah bantahan atas mereka disebabkan ucapan mereka pada diri orang-orang yang beriman. Innahum yuriduna dunya. Sungguhnya mereka itu menginginkan dunia. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul,
yuriduna wajhah. Mereka orang beriman itu menginginkan apa? Wajahnya. Fa asbata lahumul ikhlasa, maka Allah menetapkan untuk pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keikhlasan. Dan memang untuk keikhlasan maka tidak ada yang bisa menandingi, melebihi para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada generasi, tidak ada kurun yang paling baik melebihi kurun generasinya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu. Mereka melihat bagaimana wahyu itu turun, bagaimana keadaannya. Mereka mengetahui sebab-sebab turunnya. Mereka mengetahui bagaimana tafsirnya. Mereka mengetahui bagaimana maksud makna, karena mereka orang-orang yang termasuk ahlu fasahah. Ya, para sahabat itu ahlu fasahah. Bahasa mereka bahasa yang masih murni, masih bersih, dari bercampur dengan bahasa-bahasa yang lain. Itulah para sahabat yang Allah telah memberikan tazkiyah kepada mereka, sebagaimana Nabi SAW memberikan tazkiyah kepada mereka. Maka keikhlasan mereka tidak ada tandingannya. Kemurnian dari niat-niat mereka tidak ada tandingannya. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang paling merasakan kenikmatan iman di dalam kehidupannya. Lihat bagaimana keadaan dari sahabat Bilal bin Rabbah dalam keadaan disiksa sedemikian rupa. Dia diperintahkan untuk membuka bajunya, kemudian diperintahkan untuk bertelentang di atas pasir. Bayangkan di cuaca yang sangat panas. Apalagi cuaca sekarang sama dulu itu bisa jadi berbeda. Seperti di Riyadh, yang dulu pernah tinggal di sana setahun, itu suhu bisa sampai 50 derajat Celcius. Suhu paling puncaknya itu. Itu kalau kena pasir. Pasir itu kan batu-batu kecil, maka akan menjadikan pasir itu panas. Kalau kena batu, itu bisa menjadikan batu itu panas. Sehingga bisa jadi kalau kita tuangkan seperti telur itu, kita buka itu bisa matang itu. Teman-teman kita di Vius itu cerita mereka, karena mereka mungkin sebagian orang-orang yang tidak punya dana yang cukup untuk beli AC. Itu kalau mau wudu itu dibiarkan dulu di ember sampai beberapa saat, baru kemudian mereka berani wudu. Terutama ketika waktu zuhur, itu puncak-puncaknya panas. Apalagi untuk mandi. Kalau mandi mereka di pagi hari mungkin airnya sudah tidak begitu panas. Baik. Itu keadaan di zaman dulu bisa jadi lebih mengerikan lagi. Dia diperintahkan untuk terlentang. Kemudian ditambah lagi diletakkan batu yang besar di atas perutnya. Dibiarkan begitu dalam waktu yang lama. Dan keadaan seperti itu bisa jadi, bahkan kita yakin Allah Subhanahu wa taala itu pasti memberikan kenikmatan iman di dalam hatinya itu melebihi dari apa yang diberikan kepada manusia secara umum. Sehingga yang terucap dari lisannya itu hanya ucapan ahad, ahad, ahad. Lihat bagaimana keluarga Ammar bin Yasir, sehingga mereka disiksa karena mereka dari keluarga budak. Maka Ammar bin Yasir itu dipaksa untuk melihat bagaimana ibunya dan bapaknya itu disiksa dengan siksaan yang mengerikan sampai menemui ajal mereka berdua radhiyallahu anhuma. Dan mereka adalah orang-orang yang syahid pertama kali di dalam dakwah Islam. Maka mereka para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling baik keimanannya kepada Allah, paling bersih niatnya dan paling ikhlas di dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan-keadaan mereka seperti itu dengan penderitaan yang mereka alami, dan mereka mau bersabar terus di atas penderitaan seperti itu, tentunya tidak akan mampu mereka bersabar kecuali adanya kenikmatan, kelezatan iman yang Allah masukkan ke dalam hati mereka. Baik. Kita baca satu perkara setelahnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
kufruhum bi usulil iman. Di antara perkara jahiliyah adalah kufurnya mereka dengan pokok-pokok atau dasar-dasar keimanan. Al-masail, beberapa permasalahan. As-salisatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu was-saminatu ba'dal mi'ah. Ini perkara yang ke-103, 104, 105, 106, 107 dan 108. Baik. Adalah al-kufru bil malaikah, kufur kepada para malaikat. Al-kufru bir rusul, kufur kepada para rasul. Al-kufru bil kutub, mengingkari kitab-kitabnya Allah. Al-i'radu amma ja'anillah, mereka berpaling dari apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru bil yaumil akhir, mengingkari hari akhir. At-takdzibu bi liqa'illah, mereka mendustakan akan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhil masail min umuril jahiliyah. Semua perkara-perkara ini, kufurnya mereka dengan pokok-pokok agama, itu termasuk dari perkara-perkara jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutub, mereka tidak beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Wala yu'minuna bir rusul, mereka tidak beriman dengan para rasul. Wala yu'minuna bil malaikah, mereka tidak beriman kepada para malaikat. Wala yu'minuna bil yaumil akhir, mereka tidak beriman kepada hari akhir. Wala yu'minuna bi liqa'illah, mereka tidak beriman dengan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadhi min umuril ghaib, dikarenakan semua ini termasuk dari perkara-perkara kegaiban. Wa hum la yu'minuna bil ghaib, mereka tidak beriman kepada perkara kegaiban. Wa inna ma yu'minu bihadil umuri man yu'minu bil ghaib, maka hanyalah dia yang mengimani perkara-perkara ini semuanya adalah orang yang beriman dengan perkara gaib. Falidzalika kafaru bil malaikati wal kutubi war rusuli wal yaumil akhir, maka oleh karena itulah mereka kufur, mereka mengingkari untuk mengimani para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul-rasul Allah dan hari akhir. Walihada asnallahu ala alladhina yu'minuna bil ghaib fi awalil Qur'an, dan karena inilah Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang yang beriman kepada perkara kegaiban di awal Al-Qur'an. Faqala, Allah taala telah berfirman, hudal lil muttaqin, Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, mereka lah orang-orang yang beriman dengan perkara kegaiban dan mereka menegakkan salat. Wa yadkhuluna fi dzalik wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk di dalam perkara itu pujian Allah kepada orang-orang yang mengimani perkara-perkara kegaiban. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Wal imanu bil malaikah, iman kepada para malaikat. Wal kutub, kitab-kitab. Wal wahyi, dan wahyunya. Wal imani bil yaumil akhir, wal imanu bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Kullu dzalika yadkhulu fil imani bil ghaib, semua itu masuk di dalam kewajiban untuk mengimani perkara kegaiban. Wal jahiliyatu la yu'minuna bil ghaib, adapun orang-orang jahiliyah mereka tidak mau mengimani perkara-perkara kegaiban. Falidzalika yakfuruna bihadil umur, maka karena itulah mereka mengingkari semua dari perkara-perkara ini. Wa yakfuruna bi liqa'illahi yaumil qiyamah, dan mereka mengingkari pertemuan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Baik. Dan celaan ini atau perkara jahiliyah ini bisa jadi masuk juga pada keadaan orang-orang yang mengaku beriman akan tapi tidak memberikan asar dari keimanan itu kepadanya, sehingga tidak akan memberikan manfaat sedikit pun keimanannya. Semisal keadaannya bagaimana? Semisal orang yang meninggalkan sholat. Coba kalau kita tanya, apakah engkau beriman kepada Allah, kepada hari akhir, bahwasanya kita akan mati dan nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar, akan dihisab amal kita? Rata-rata mereka, kalau mereka orang-orang Islam, maka mereka mengatakan mereka beriman.
Hanya saja itulah, ketika keimanan itu hanya di lisan, sekedar percaya, akan tapi tidak menjadi keyakinan yang kuat di dalam hati, maka keimanan itu tidak memberikan manfaat atau asar kepada dirinya. Tetap saja dia ringan di dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, atau tetap saja dia bermudah-mudahan di dalam apa? Melakukan perbuatan dosa. Nanti baru sadar, misal apa? Ketika di hadapannya itu kejadian dia harus meletakkan jasad orang tuanya di kuburnya. Baru kepikiran, oh, berarti besok pun saya akan mati. Seperti ini pula akan dikubur. Lalu bagaimana, apa yang akan menjadi bekalku kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala? Maka biasanya baru sadar. Sehingga mulailah dia menjalankan sholatnya, mulailah dia ikut berpuasa. Tapi kebanyakan orang-orang yang bertobat dengan cara seperti ini, kapan dia tidak membangun taubatnya itu di atas ilmu, dia tidak mengiringi taubatnya itu duduk di majelis ilmu, belajar agama, maka kebanyakan orang-orang akan begitu cepatnya meninggalkan taubatnya, kembali kepada masa lalunya. Terlebih lagi ketika berkumpul lagi dengan teman-temannya, ya, teman-temannya tidak pada sholat. Awal-awal mungkin dia masih sholat, menyempatkan, kadang malah disertai rasa malu-malu. Tapi terus-menerus kalau dia jadikan teman-teman buruknya itu sebagai teman-teman dekatnya, maka suatu saat pasti dia akan kembali. Sehingga dijadikan kerasnya hati, tidak ada rasa takut kepada Allah dan kepada adabnya. Dia hanya muncul rasa takut ketika ditampakkan di hadapannya, baru kemudian dia muncul rasa takut. Tapi setelahnya waktu berjalan, maka dia akan seperti sedia kala. Oleh karena itulah orang-orang yang hendak berhijrah di jalan Allah, maka tidak ada cara yang lain kecuali dia mengiringi taubatnya itu dengan apa? Menuntut ilmu, belajar tentang akidahnya, bagaimana dia mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang paling bisa menjaga istiqomah dia di atas taubatnya. Tapi kebanyakan mereka orang-orang yang bertaubat dan tidak mengiringi dengan ilmu, dengan belajar agama, maka biasanya taubatnya hanya berjalan sebentar saja, sehingga Allah jadikan hatinya menjadi keras lagi, membatu lagi, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada adabnya. Baik. Sampai di sini kajian kita. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk beristiqomah di atas jalan ilmu dan di atas jalan amal ini. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.